Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengevaluasi tentang isu pluralisme dalam perspektif Al-Quran atau menganalisis tafsir dan kajian ilmiah. Di era globalisasi, isu pluralisme menjadi salah satu tema yang sering diperbincangkan. Sebagian orang memandang pluralisme sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman, sementara sebagian lainnya khawatir bahwa pluralisme dapat mengaburkan batas-batas keyakinan agama. Lalu bagaimana Al-Quran memandang pluralisme? Apakah Islam menerima keberagaman dan juga sampai sejauh mana toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat? Dalam video ini kita akan mengevaluasi isu pluralisme secara Qur'ani melalui analisis dua ayat Al-Quran yang didukung oleh tafsir para ulama dan dua referensi jurnal ilmiah. Pembahasan ayat pertama yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Menurut tafsir klasik dan kontemporer seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman manusia itu merupakan kehendak Allah, bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Perbedaan suku dan juga bangsa dan budaya hadir untuk mendorong proses ta'aruf atau saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kajian ilmiah dalam jurnal Fiqh menunjukkan bahwa ayat tersebut menjadi dasar konsep moderasi beragama atau biasa disebut dengan wasitiyah yang mendorong dialog, penghormatan terhadap perbedaan dan juga kehidupan sosial yang harmonis. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui pluralitas sosial sebagai realitas yang harus dikelola dengan sikap yang menghormati, saling. Kemudian dilanjut pembahasan ayat kedua yaitu dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut para musafir, ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan tawaran kompromi akidah dari kaum Quraisy. Namun Al-Quran menolak pencampuran keyakinan tersebut. Ayat tersebut mengajarkan dua prinsip sekaligus. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap kebebasan beragama dan yang kedua yaitu keteguhan identitas akidah Islam, yang artinya Al-Quran mengajarkan toleransi dalam hubungan sosial tetapi tidak mengharuskan penyamaan seluruh kebenaran agama. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian dalam jurnal An-Najah yang menyimpulkan bahwa pluralisme dalam perspektif Al-Quran tidak berarti semua agama dianggap sama rata, melainkan mengedepankan hidup berdampingan secara damai dan adil di tengah perbedaan keyakinan. Berdasarkan dua ayat tersebut, terdapat dua bentuk pluralisme yang perlu dibedakan. Yang pertama yaitu pluralisme sosial, berarti menerima keberagaman manusia dan membangun hubungan yang harmonis dengan kelompok lain. Perspektif ini mendapatkan legitimasi kuat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Namun pluralisme teologis yang menyatakan bahwa semua agama itu sama benarnya tidak secara eksplisit didukung oleh Al-Quran. Islam tetap mempertahankan identitas akidah sambil menghormati hak orang lain untuk meyakini agamanya masing-masing. Dengan demikian, Al-Quran menawarkan keseimbangan antara toleransi sosial dan komitmen terhadap keyakinan agama. Kesimpulannya yaitu Al-Quran memandang keberagaman sebagai sunnatullah yang harus dihargai. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut mengajarkan penghormatan terhadap pluralitas
manusia. Sedangkan Quran surat Al-Kafirun ayat 6 menegaskan pentingnya menjaga identitas keyakinan. Melalui pendekatan ini, Islam tidak mengajarkan konflik karena perbedaan, tetapi juga tidak menghapus batas-batas akidah yang ditawarkan Al-Quran. Yang ditawarkan Al-Quran adalah kehidupan yang damai, adil, dan saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.